Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Zahra dengan nomor NIM 12020727668. Saya dari jurusan Ilmu Hukum dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini sedikit saya jelaskan materi saya mengenai hukum laut. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Materi pertama, apa itu garis pangkal? Pengertian garis pangkal menurut UNCLOS merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah. Garis pantai merupakan acuan dalam penentuan batas laut di antara daerah atau negara yang memiliki laut. Garis ini menjadi acuan untuk menentukan seberapa jauh luas lautan yang bisa diklaim oleh suatu negara. Selanjutnya, sejarah garis dasar. Garis pangkal dalam forum internasional mulai dipertimbangkan pada Konferensi Kodifikasi Den Haag tahun 1930. Konferensi ini tidak berhasil dalam mengadopsi satupun konvensi mengenai hukum laut. Hasil utama dari pekerjaan pada konferensi ini sendiri adalah bahwasannya acuan garis pangkal adalah law watermark sepanjang pantai. Materi selanjutnya yaitu terdapat macam-macam garis pangkal. 1. Garis pangkal biasa atau normal baseline. Yang kedua, garis pangkal lurus atau straight baseline. Yang ketiga, garis pangkal penutup atau closing line. Yang keempat, garis pangkal lurus kepulauan atau archipelagic baseline. Next, materi selanjutnya. Pengukuran garis pangkal. Terdapat 3 poin penting. Yang pertama, ditentukan bagian dari suatu daratan yang paling menjorok ke laut. Yang kedua, ditentukan di mana akan ditentukan titik-titik pangkalnya dan ditentukan pada waktu yang berbeda-beda. Pagi di titik tertentu, siang di titik tertentu, dan malam di titik tertentu. Kemudian diambil rata-ratanya. Yang ketiga, antara satu titik dan titik berikutnya dihubungkan menjadi garis-garis pangkal. Materi selanjutnya yaitu peraturan garis pangkal. Terdapat 3 peraturan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002. Dan yang ketiga, Kepres Nomor 6 Tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar. Next, materi selanjutnya pengertian perairan pedalaman. Perairan yang terletak ke arah dalam dari garis batas pengukuran laut teritorial atau pengukur zona-zona maritim lainnya secara umum terdiri dari teluk, muara, dan pelabuhan dan perairan-perairan yang tertutup oleh garis pangkal lurus atau disebut straight baseline. Adapun macam-macam perairan pedalaman: 1. Teluk. Yang kedua, muara. Yang ketiga, sungai. Yang keempat, kanal, dan yang terakhir, pelabuhan. Materi selanjutnya, tata cara pengukuran perairan pedalaman. Perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan, dan garis-garis dasar yang menutup lekukan di pantai sampai 100 mil laut dan maksimum 125 mil laut. Perairan kepulauan adalah perairan yang ada di dalam wilayah negara kepulauan, disebut juga perairan Nusantara. Perairan kepulauan dibatasi oleh garis-garis dasar perairan pedalaman. Selanjutnya, prinsip-prinsip perairan pedalaman. Wilayah suatu negara merupakan unsur utama dalam pembentukan negara. Untuk itu, penentukan suatu negara didasarkan pada norma hukum internasional yang berlaku. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh pada perairan pedalaman sehingga tidak terdapat hak inkontek pesek bagi kapal-kapal asing sebagaimana yang terdapat pada laut teritorial, diatur juga dalam pasal 211. Next, selanjutnya status hukum perairan pedalaman. Selanjutnya, hak negara
terhadap perairan pedalaman. Dengan memasuki pelabuhan negara asing atau kapal dikatakan telah meletakkan dirinya ke dalam yurisdiksi pantai negara pantai tersebut. Dengan demikian, negara tersebut dapat menegakkan hukumnya terhadap kapal tersebut dan semua yang ada di kapal tersebut dengan memperhatikan aturan-aturan hukum internasional tentang kebebasan diplomatik yang akan timbul berkenaan dengan kapal perang. Poin selanjutnya, perairan kepulauan. Negara kepulauan berdaulat penuh atas perairan kepulauannya tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai, dan kedaulatan penuh terhadap meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, juga dasar laut dan tanah di bawahnya, dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Perairan kepulauan sebelumnya tunduk pada rezim laut lepas, tetapi setelah berlakunya UNCLOS, maka perairan kepulauan tunduk pada rezim kedaulatan penuh negara kepulauan. Selanjutnya, kewajiban negara Republik Indonesia. Yang pertama, memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di laut. Yang kedua, menghormati kabel laut yang dipasang di negara lain. Yang ketiga, menghormati hak lintas damai semua kapal asing. Next, ke video selanjutnya. Pengertian laut teritorial. Laut teritorial adalah perairan, adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya. Sedangkan bagi suatu negara kepulauan seperti Indonesia, Jepang, dan Filipina, UNCLOS menetapkan bahwa lebar laut teritorial setiap negara adalah 3 mil laut, diukur dari garis pantai. Laut teritorial Indonesia adalah perairan selebar 12 mil laut, diukur dari garis pangkal kepulauan, di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsional, dan udara di atas. Berikut sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Next, materi selanjutnya. Terdapat perjanjian batas laut teritorial Indonesia. 1. Indonesia dan Malaysia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971. Yang kedua, Indonesia dan Papua Nugini di utara dan selatan Pulau Irian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973. Yang ketiga, Selat Barat Singapura, tahun 2009 dan 2010. Dan yang keempat, Indonesia dan India, Nomor 51 Tahun 1974. Next. Pengertian zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial, tidak termasuk kedaulatan negara pantai, dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran perundang-undangan, saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya sepanjang 12 mil dari garis pangkal. Next, selanjutnya terdapat poin tentang tata cara pengukuran zona tambahan. Di dalam ayat 2 ditegaskan tentang lebar maksimum dari zona tambahan tidak boleh melampaui dari 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Hal ini berarti bahwa zona tambahan itu hanya mempunyai arti bagi negara-negara yang mempunyai lebar laut teritorial kurang dari 12 mil laut, dan sudah tidak berlaku lagi setelah adanya ketentuan baru dalam Konvensi Hukum Laut. Tata cara pengukuran zona tambahan. 1. Tempat atau garis dari mana lebar jalur tambahan itu harus diukur. Tempat tepat atau garis itu adalah garis pangkal. 2. Lebar zona tambahan itu tidak boleh melebihi 24 mil laut diukur dari garis pangkal. 3. Lebar zona tambahan itu adalah 12 mil. Dan 4. Zona tambahan negara pantai yang memiliki yurisdiksi. Dan terakhir, Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Zona tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dan di mana lebar laut teritorial diukur. Yang dapat saya sampaikan